Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki posisi geografis yang unik dan strategis. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudra, Pasifik dan Hindia, Indonesia sering dijuluki sebagai posisi silang, yang menghubungkan benua Asia dengan Australia, dan Pasifik dengan Hindia. Berdasarkan kepercayaan sebagian orang, garis-garis yang membentuk huruf X pada telapak tangan, dapat mengindikasikan pertemuan atau persilangan jalur hidup yang signifikan. Mungkin secara metaforis, kita dapat mengaitkannya dengan posisi silang Indonesia, yang menjadi persimpangan strategis dalam banyak aspek kehidupan. Pemikiran Soekarno, seorang negarawan dan tokoh proklamator Indonesia yang pertama, memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya posisi silang Indonesia, yang ia sebut dalam istilah bahasa Jerman Kreuzposition. Melalui pemikirannya yang visioner, Soekarno menyadari bahwa posisi silang Indonesia bukan hanya sekadar geografi, tetapi juga mencakup dimensi politik, ekonomi, dan budaya. Dan ini adalah takdir, yang mau tidak mau diterima oleh Indonesia, dan kita sebagai warga negara Indonesia. Posisi silang Indonesia, mengacu pada letaknya yang berada di persimpangan jalur maritim dan perdagangan dunia. Untuk memahami hal ini dengan lebih baik, kita perlu mengamati beberapa faktor yang terkait. Membentang sepanjang garis khatulistiwa di Asia Tenggara, posisi geografis Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh Samudra Hindia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki peran strategis dalam hubungan geopolitik regional maupun global, dan sebagai jembatan geografis antara dua benua. Pada masa lalu, posisi silang Indonesia memberikan keuntungan strategis dalam hal perdagangan dan pengaruh politik. Jalur perdagangan antara Asia dan Eropa melewati perairan Indonesia, sehingga negara ini menjadi tujuan penting bagi pedagang dari berbagai belahan dunia. Posisi silang ini juga memungkinkan Indonesia untuk memiliki hubungan yang kuat dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan Pasifik. Posisi silang Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lokasi strategis, memiliki beberapa dampak positif yang signifikan. Pertama, memungkinkan negara ini menjadi pusat perdagangan internasional. Perdagangan maritim yang melibatkan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Banyak jalur pelayaran internasional melintasi wilayah Indonesia, memungkinkan akses yang lebih mudah bagi barang-barang ekspor dan impor. Hal ini menciptakan peluang bisnis, dan meningkatkan produktivitas ekonomi dalam negeri. Posisi silang Indonesia, menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, suku bangsa, dan agama. Interaksi antar budaya yang intens, memunculkan dinamika sosial yang kaya dan beragam. Kekayaan budaya ini memberikan warna dan keunikan bagi masyarakat Indonesia, serta melahirkan keanekaragaman tradisi, bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Hal ini juga memberikan kesempatan untuk memperkaya pemahaman antar budaya, mempromosikan toleransi, dan memperkuat identitas nasional yang inklusif. Namun, posisi silang Indonesia juga memiliki beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Posisi silang Indonesia memungkinkan arus barang impor yang tinggi. Ketergantungan yang tinggi terhadap produk asing dapat berdampak negatif pada industri dalam negeri, terutama jika produk impor bersaing secara tidak sehat dengan produk lokal. Hal ini dapat menghambat perkembangan sektor industri di Indonesia, dan mengganggu keseimbangan ekonomi. Sebagai negara kepulauan yang luas, Indonesia memiliki banyak wilayah laut yang perlu dijaga keamanannya. Posisi silang Indonesia, membuatnya rentan terhadap ancaman serangan, dan kegiatan mata-mata asing. Posisi silang IBI, juga menghadapkan berbagai pengaruh budaya dari luar, yang berpotensi menggerus identitas budaya bangsa Indonesia. Pengaruh budaya asing yang kuat, dapat menggeser nilai-nilai budaya lokal, dan mengurangi keunikan budaya Indonesia. Meskipun posisi silang Indonesia memberikan keuntungan strategis, juga terdapat tantangan dan kekhawatiran yang perlu diatasi. Salah satunya, adalah potensi konflik antar negara, dan persaingan kepentingan di kawasan. Selain itu, Indonesia juga dihadapkan pada masalah keamanan maritim, seperti perdagangan ilegal, perompakan, dan penyelundupan narkoba. Dari sini kita bisa melihat, posisi silang Indonesia memiliki dampak positif yang signifikan, seperti meningkatkan produktivitas ekonomi, dinamika sosial yang kaya, dan keberagaman budaya. Namun, juga ada dampak negatif yang perlu diatasi, seperti ketergantungan tinggi terhadap produk asing, keamanan maritim yang rawan, dan potensi penggerusan identitas budaya.
Dengan segala keunggulan geostrategisnya, sebenarnya Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan regional dan global yang signifikan. Wawasan Nusantara adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Soekarno yang menggambarkan pandangan strategis tentang posisi geografis dan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Secara harfiah, kata wawasan berarti mawas atau cara pandang. Sedangkan kata Nusantara terbentuk dari lafal Nusa dan lafal Antara. Nusa berarti pulau, dan Antara berarti berada di tengah-tengah. Secara eksplisit, merujuk pada pengertian sebuah negara di tengah-tengah laut. Karena itu, pemahaman wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang mengakui laut sebagai ruang hidupnya, dan berkomitmen untuk mengelola laut dengan sebaik mungkin. Hal ini tercermin dalam Deklarasi Juanda tahun 1957, di mana laut dianggap sebagai aset berharga bagi pembangunan nasional, dan memperkuat daya tawar Indonesia di mata dunia. Konsep ini menekankan pentingnya memahami dan memanfaatkan sumber daya alam, keanekaragaman budaya, serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam rangka membangun negara maritim Indonesia yang kuat, karena keadaannya serba terbuka dari segala penjuru mata angin. Pakar politik kelautan Peter Polomka mengatakan, bahkan lautan telah dijadikan sebagai isu dasar dalam saling ketergantungan antar negara, serta stabilitas dan kemakmuran global dalam jangka panjang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau, dengan garis pantai yang sangat panjang, 81.000 km. Implementasi Indonesia sebagai negara pantai, melibatkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam di sepanjang garis pantai, seperti sektor perikanan, pariwisata, dan energi kelautan. Selain itu, Indonesia juga berperan sebagai negara pelabuhan dengan fasilitas yang strategis, untuk menghubungkan jalur perdagangan internasional. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki potensi sebagai negara flag state, yang memberikan izin berlayar kepada kapal-kapal asing. Indonesia memiliki ZEE, atau Zona Ekonomi Eksklusif, yang mana jalur laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial suatu negara, yang lebarnya 200 mil, diukur dari garis dasar yang dipergunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Dengan fakta tersebut, Soekarno menyadari pentingnya pengembangan infrastruktur maritim dalam mewujudkan negara maritim Indonesia. Ia mengusulkan pembangunan pelabuhan, armada kapal, dan jaringan transportasi laut yang efektif. Selain itu, Soekarno juga mendorong pengembangan industri maritim, seperti galangan kapal, pemurnian hasil laut, dan peningkatan penelitian kelautan. Mekanisme penanganan ini bertujuan untuk memperkuat kehadiran dan pengaruh Indonesia di kawasan maritim. Seperti yang termaktub dalam hak-hak negara pantai, negara Indonesia mempunyai hak kedaulatan secara penuh untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, mengatur, dan melindungi sumber-sumber alam, baik sumber hayati maupun sumber non-hayati yang terdapat di dasar laut, dan tanah di bawah ZEE itu, serta perairan sekitarnya. Apapun visinya, Bung Karno yang memiliki geographical awareness, menyadari akan kejayaan bangsa Indonesia di masa lampau, dan dalam usia kemerdekaan yang relatif singkat pada era 1960-an, kekuatan Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI, adalah yang terbesar di Asia Tenggara, dan termasuk yang terbesar di Asia. Kekuatan armada laut kita saat itu, adalah 234 kapal perang, terdiri dari sebuah kapal penjelajah cruiser, 12 kapal selam, 7 kapal perusak destroyer, 7 fregat, dan berbagai jenis kapal perang lainnya. Dalam implementasi wawasan Nusantara, kapal perang, kapal pemerintah, dan kapal dagang, memainkan peran penting. Kapal perang digunakan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia, termasuk mengawasi wilayah perbatasan dan melindungi sumber daya kelautan. Kapal pemerintah, seperti kapal penjaga pantai dan kapal patroli, bertanggung jawab dalam menjaga keamanan perairan, melakukan patroli, dan penegakan hukum maritim. Sementara itu, kapal dagang digunakan untuk mengangkut barang, dan meningkatkan konektivitas maritim Indonesia dengan negara lain. Visi beliau tidak terlepas dari cita-citanya tentang masa depan sebuah bangsa, yang jauh dari l'exploitation de l'homme par l'homme, membangun negara yang berdaulat dari Sabang sampai Merauke, membangun masyarakat adil dan makmur tanpa l'exploitation de l'homme par l'homme, hingga menjalin persahabatan dengan seluruh bangsa-bangsa untuk membangun tatanan dunia baru yang damai, adil dan sejahtera tanpa l'exploitation de nation par nation. Oleh karena itu visi tersebut kemudian menurunkan berbagai konsepsi pemikirannya yang salah satunya lewat pertahanan dan keamanan, yakni bagaimana membangun konsep pertahanan keamanan Indonesia yang tangguh, agar bisa membangun dunia tanpa eksploitasi manusia atas manusia, ataupun eksploitasi suatu negara atas negara lain. Pemikiran geopolitik Soekarno ini, merupakan konsep yang sangat relevan dengan posisi silang Indonesia.
Soekarno menganggap Indonesia sebagai jembatan emas, atau posisi silang yang strategis di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dia percaya bahwa posisi geografis Indonesia memberikan negara ini keuntungan unik dalam hal politik, ekonomi, dan pertahanan. Soekarno percaya bahwa pertahanan dan keamanan Indonesia tidak hanya bergantung pada kekuatan militer konvensional, tetapi juga harus didasarkan pada revolusi secara menyeluruh. Revolusi ini mencakup kebangkitan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta penguatan nasionalisme dan keberagaman bangsa. Bagi Soekarno, kekuatan pertahanan Indonesia terletak pada kemampuan untuk menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri dengan kekuatan rakyat yang solid. Bung Karno menegaskan, usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya, bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal. Tetapi bangsa pelaut dalam arti cakrawala samudera, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut, menandingi irama gelombang lautan itu sendiri. Dengan takdir yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa maritim, dalam pandangan Soekarno, pertahanan Nusantara harus melibatkan partisipasi aktif rakyat, peningkatan industri pertahanan, pembangunan infrastruktur strategis, dan diplomasi yang kuat. Melalui pemikiran geopolitik Soekarno, Indonesia dihadapkan pada tugas yang penting untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan wilayah maritimnya.